Nah, ini memang kebalikannya. Kalau meletik itu mencerah. Kalau momen peteng ini kita justru jadi menggelap. Dari sudah cerah bisa gelap lagi. Dan itulah manusia. Jadi makanya kenapa sih jan motan kena kiniro? Karena orang buruk sama sekali bisa saja tiba-tiba jadi baik ketika meletik. Atau orang baik luar biasa dipuji-puji bisa saja jadi buruk ketika peteng. Jangan kesusu kita menilai orang. Di Jawa dikenal dua momen. Yang pertama momen peletik, yang kedua momen peteng. Kita bahas dulu yang pertama ya, momen peletik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah meletik ya. Peletik itu semacam momen pencerahan. Peletik itu kalau kalian bakar-bakar apa, itu tiba-tiba ada salah satu apinya yang meloncat ke atas, itu meletik namanya. Jadi gambaran dari api yang meloncat ke atas itu simbol pencerahan. Kalau di barat ada istilah momen aha atau momen eureka atau momen wow, momen kesadaran, momen pencerahan. Orang Jawa menyebutnya momen peletik. Jadi saya sering bilang, Pak, saya itu belajar filsafat lama tapi kok enggak paham-paham. Terus, ya ditunggu saja, nanti kamu akan ngalami meletik sendiri. Jadi momen yang tiba-tiba menyadarkanmu dan semua rasanya kayak terbuka, itu namanya momen peletik. Bisa saja seseorang sejak kecil sampai remaja sampai muda jahatnya luar biasa, kelakuannya nabrak norma, tiba-tiba berbalik sadar tobat terus jadi orang besar, jadi orang soleh. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu muda beliau berandal Lokojoyo, tiba-tiba ketemu Sunan Bonang, kemudian tertarik dengan tongkat emasnya. Dari situ muncul momen peletik. Beliau mengalami pencerahan seketika, kesadaran, kemudian berbalik dari kehidupan anak muda yang hura-hura, yang berandal jadi seorang wali besar. Ini namanya momen peletik. Atau sebaliknya, sebaliknya namanya momen peteng. Dari kecerahan jadi kegelapan, bisa saja begitu. Jadi peletik itu momen ketika terjadi titik balik, pembalikan atau pencerahan dalam diri. Kesadaran baru muncul. Tabir batin tersingkap. Ada banyak sebabnya, di situ saya sebut ya. Kadang-kadang orang mengalami momen peletik itu saat jatuh, terpuruk, gagal, baru sadar. Ya Allah, salah jalan ternyata saya kemarin ini, makanya mendapatkan ujian seberat ini. Ini meletik, sudah tercerahkan. Atau menjalani lagu tertentu memang ingin menemukan pencerahan. Kalau para sufi uzlah, semedi, topo, kalau orang Jawa itu ada lagu tertentu, tirakat ini, tirakat itu, sehingga mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit kalau di Jawa, kecerahan. Atau mengalami kejadian yang menyentuh nurani, lihat bencana alam, ya Allah, tiba-tiba sadar betapa lemahnya kita. Ini namanya momen peletik. Atau mungkin sekedar dengerin kata-kata ceramah, quotes ngaji yang dipotong-potong itu, tiba-tiba sadar. Padahal mau saya tidak ke sana, tapi kamu memahaminya ke sana. Kesadaranmu mengarahkan ke sana. Ini juga bisa jadi momen meletik. Maka sering saya pesan ke teman-teman mahasiswa itu, cari dan temukan momen meletikmu sendiri. Karena biasanya disitulah perjalanan hidupmu dimulai. Ketika kecerahan itu terjadi. Ciri-cirinya apa momen peletik itu? Yang pertama, eling.
batin tiba-tiba jernih, sadar. Tidak boleh saya seperti ini. Tidak sopan saya selama ini melakukan ini. Ya, itu namanya eling, sudah sadar. Kemudian yang kedua, terus terjadi titik balik. Dari gelap jadi terang sekarang. Jalan lama yang merusak kita ganti dengan jalan baru yang lebih terang. Terus ada rasa ketemu. Rasa ketemu itu maksudnya, ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya butuhkan selama ini. Ini yang belum saya pahami, sekarang terbuka semuanya, momen pencerahan. Jadi kalau teman-teman menemukan 3 momen ini, munculnya eling, terjadi titik balik dan merasa sudah, ini yang saya cari, itulah momen meletik atau momen peletik. Kebalikannya momen peteng. Ya, cuma ini istilahnya agak trik ya. Kalau peletik bisa meletik, cuma peteng ini saya tidak berani mengubahnya jadi momen. Mulai tak ganti meteng, kamu salah paham. Cuma ini memang kebalikannya. Kalau meletik itu mencerah. Kalau momen peteng ini kita justru jadi menggelap. Dari sudah cerah bisa gelap lagi. Dan itulah manusia. Jadi makanya kenapa sih janmo tan kena kiniro? Karena orang buruk sama sekali bisa saja tiba-tiba jadi baik ketika meletik. Atau orang baik luar biasa dipuji-puji bisa saja jadi buruk ketika peteng. Jadi peteng itu hilangnya kesadaran, hilang arah. Selama ini baik, tiba-tiba dapat anugerah rezeki besar, uangnya tiba-tiba triliunan, peteng sudah hilang arah. Mulai aneh-aneh, mulai mikir macam-macam. Kalau kemarin waktu tidak punya uang misalnya, hidupnya lurus, ke masjid, nunggu Jumat berkah. Terus begitu uangnya banyak, peteng sudah, tiap hari ke mall, ke diskotik, jalan-jalan, wah sudah mulai peteng. Kehilangan kendali diri, tidak peka lagi pada kebenaran. Ini momen peteng. Moral dan spiritualnya merosot. Coba cirinya ya, semoga kita tidak di situ. Yang pertama, pikiran kacau, mudah marah, keras hati, sulit menerima nasihat, merasa dirinya benar terus, tidak bisa memahami dampak perbuatannya, tindakannya ngawur, tidak terkendali. Kemudian yang paling pokok, yang terakhir itu, orang duwe isin, orang duwe wedi. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut, termasuk kepada Tuhan. Itu berarti peteng sudah. Nah, ini kebalikannya peletik tadi. Nah, masuknya peteng itu karena pertama terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, abai terhadap diri, tidak eling lagi. Yang ketiga, ketika ego menguasai diri kita. Yang keempat, ketika kita tamak, amarah, dendam, sombong, iri, dengki, dan semua emosi negatif. Yang terakhir, biasanya kita sudah kehilangan panutan. Kita tidak punya teladan lagi, tidak punya orang yang kita takuti, kita sungkani, tempat kita belajar. Akhirnya ngarang sendiri, merasa benar sendiri. Ini bahayanya. Oke ya, ini sebenarnya gambaran bagaimana manusia bisa berubah. Karena bisa meletik, bisa peteng. Cuma sekaligus ayo kita hati-hati, semoga kita tidak peteng. Semoga kita senantiasa meletik. Nah, baik, ada banyak peribahasa, ada banyak pitutur lain yang sebenarnya nyambung dengan janmo tan kena kiniro ini.
Saya ambil beberapa ya, ini contoh saja, tidak harus saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama, pitutur yang berkaitan adalah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Mari kita tidak mudah kagum, tidak mudah kaget, tidak mentang-mentang. Kita sering salah prediksi, kita sering salah paham, terlalu meninggikan orang karena kagum, atau terlalu merendahkan orang karena tidak suka, atau kita mentang-mentang sesuai posisi kita. Ini biasanya nabrak janmo tan kena kiniro tadi. Kita memutlakkan sesuatu. Kenapa sih kita dilarang gumunan, kagetan, dumeh? Karena orang yang sedang gumun atau heran, orang yang sedang kaget, orang yang sedang mentang-mentang itu pikirannya sedang gelap, tidak jernih. Kalau kita terpesona dengan sesuatu, kita kaget, takjub dengan sesuatu, apalagi kita mentang-mentang merasa tinggi, merasa besar, tentu saja pikiran kita sedang tidak jernih. Ya, dunia ini memang banyak hal yang tidak terduga. Hidup ini banyak hal yang mengejutkan kita, tapi jangan gampang terpengaruh. Apalagi media-media hari ini itu kan selalu memang nyari berita yang mengejutkan. Kita itu kalau kata dulu filosof Prancis yang Brodiat, kita ini masyarakat epilepsi. Jadi kita itu seperti orang epilepsi. Orang epilepsi itu kan kalau sedang penyakitnya datang itu kan dia tegang, kejang-kejang. Terus kalau sembuh ya biasa lagi. Kalau kumat lagi, kejang-kejang lagi. Nah, pikiran kita itu seperti itu setiap hari. Kita kaget tiap hari. Ada berita kaget, ada berita kaget, ada berita kaget. Media juga memang selalu mencari sudut pandang yang mengagetkan. Loh, orang kaget itu cirinya antara lain pikirannya tidak jernih. Karena terlalu terpesona oleh kekagetannya. Maka orang Jawa menyarankan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Biar tidak tadi loh, salah menilai. Karena janmo tan kena kiniro. Dulu kita kagumi luar biasa orang ini, hebat orang ini, itu kan kagum. Begitu belakangan, alah podo wae. Ternyata tidak ada bedanya. Nah, kita sering begitu, kita kesusu kagum, kesusu kaget. Ternyata ya tertipu, atau kesusu benci. Begitu belakangan, ternyata baik juga orang ini. Jadi kekagetan, keheranan, kementang-mentangan itu membuat pikiran kita tidak jernih. Baik, ada lagi pitutur kedua. Ini juga berkaitan dengan janmo tan kena kiniro, yaitu urip kuwi wang sinawang. Hidup itu saling menilai. Jadi sementara kita kadang menilainya dangkal, orang itu selalu seringnya melihat orang lain itu lebih enak dari dirinya. Yang mahasiswa lihat kakak kelasnya lulus, nah ya sekarang sudah lulus, saya masih harus kuliah, masih harus nulis skripsi. Yang sudah lulus lihat yang mahasiswa, oh enak masih mahasiswa, sekarang saya pengangguran. Kalau ditanya jawabnya susah, kemarin ditanya enak, masih mahasiswa, sekarang apa yang dilakukan? Tidak tahu, nganggur sekarang. Wang sinawang. Yang jomblo lihat yang punya pasangan iri, enak sudah punya pasangan, kemana-mana berdua. Yang punya pasangan lihat yang sendirian, iri juga. Enak dia bebas sendirian, saya sekarang ribet, tidak bebas, mau apa-apa diatur. Jadi hidup itu selalu wang sinawang.
Kita melihat orang lain secara dangkal. Orang lain selalu lebih enak. Orang lain selalu lebih bahagia. Kita melihat dari tampilan luarnya. Kita sering berhenti hanya di persepsi. Melihat tampilan luar terus merasa sudah tahu. Melihat fakta dangkal merasa kita sudah detail sampai dalam. Jadi ada orang yang kelihatannya bahagia, padahal mungkin dia sedang berjuang mati-matian. Ada yang kelihatannya keras, padahal mungkin hatinya lembut. Ada yang kelihatannya rendah, hina, padahal mungkin dia menyembunyikan ketinggian martabatnya sendiri. Itulah yang disebut urip kuwi wang sinawang. Jadi manusia itu karena cenderung tidak puas, tidak bersyukur, terus selalu melihat orang lain lebih enak dari dirinya. Baik, ini yang kedua. Ini peribahasa pitutur yang nyambung dengan janmo tan kena kiniro. Ada lagi, ini juga. Kalau ini agak panjang dan nyambung sebenarnya. Ini sering dipakai, diuraikan para tokoh. Coba kita dengarkan ya, kenapa sih janmo tan kena kiniro? Ini utuh. Yang pertama, ora kabeh wong pinter kuwi bener. Tidak semua orang pintar itu benar. Yang kedua, ora kabeh wong bener kuwi pinter. Tidak semua orang yang benar itu pintar. Yang ketiga, akeh wong pinter ning ora bener. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Lan akeh wong bener senajan ora pinter. Dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tak lanjutkan ya sampai tuntas. Nanging tinimbang dadi wong pinter sing ora bener, luwe becik dadi wong bener senajan ora pinter. Tetapi daripada menjadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar. Ono sing luwih prayoga, yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Ada yang lebih utama, yaitu menjadi orang pintar yang selalu melakukan kebenaran. Minterno wong bener kuwi luwih gampang timbang bener ke wong pinter. Jadi memintarkan orang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang pintar. Bener ke wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Membenarkan orang pintar itu memerlukan jernihnya hati dan luasnya dada. Ini nanti bisa direnungi ya, ini agak panjang, tapi menunjukkan bahwa manusia itu tidak sepasti itu. Ada orang pintar, tapi tidak semua orang pintar itu benar. Banyak loh orang pintar yang tidak benar. Pintar sih pikirannya, tapi kelakuannya merusak. Kalau tidak percaya silakan dicek. Coba dicari penjahat-penjahat dengan kerugian negara paling besar itu orang-orang pintar. Jadi ora kabeh wong pinter kuwi bener. Kadang-kadang kita itu terdistraksi oleh kepinterannya, menganggapnya dia pinter loh, dia dokter loh, dia sudah guru besar loh. Iya sih, tapi ya tidak semua orang pinter benar. Dan juga tidak semua orang benar itu pinter.
Banyak orang yang kelakuannya sudah benar meskipun dia tidak seunggul itu secara ilmiah, secara akademik, secara kepintaran. Tapi benar yang dia lakukan. Banyak orang pintar tapi tidak benar, dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tapi dibandingkan orang pintar yang tidak benar, lebih baik kita jadi orang benar meskipun tidak pintar. Yo kalau bisa, yo pintar, yo benar. Tapi kalau kita harus milih minter ke wong bener apa bener ke wong pinter, lebih gampang minter ke wong bener. Kenapa? Karena bener ke wong pinter itu abot, mesti ngeyele luar biasa. Wong dia pinter, jadi gak gampang-gampang kamu perlu debat 3 hari 3 malam. Dan itu pun mungkin kalah kita. Kenapa? Ndak gampang bener ke wong pinter. Jadi bener ke wong pinter itu perlu hati jernih, dada yang luas, harus sabar. Ndak gampang. Baik, ya ini bisa diulang-ulang ya untuk bahan kita muhasabah. Kita ini termasuk yang mana? Semoga tidak yang paling jelek. Wis ndak pinter, ndak bener. Itu tragedi sudah kalau sudah itu ya. Ya baik. Nah, ini pertimbangan waktu. Masih tinggal babak terakhir. Seperti kemarin kita ambil wayang, sekarang juga kita ambil gambaran makna Janmo Tan Keno Kiniro dari kisah wayang. Cuma kita ambil wayang Jawa ya, bukan Mahabharata versi India. Di wayang Jawa menarik untuk menggambarkan Janmo Tan Keno Kiniro itu. Antara lain saya ambil di kisah ini filosofi-filosofi tadi hidup. Teman-teman mungkin sering dengar ya cerita ini Petruk dadi ratu. Petruk itu sebenarnya dia hanya punya kawan, rakyat level rendah. Tapi di cerita ini tiba-tiba dia jadi raja. Jadi itu kalau di cerita wayang ya. Ketika ada seorang dewi namanya Dewi Mustokoweni dari kerajaan Manik Mantoko. Dewi ini berhasil mencuri jimat Kalimosodo miliknya Prabu Yudhistira. Dengan trik dia, dengan nyamar jadi Gatotkaca. Nah, jimat ini jadi rebutan, terjadi kekacauan. Nah, saat kekacauan mencari jimat itu, nanti tiba-tiba akhirnya jimat itu dipegang oleh Petruk. Meskipun tidak sengaja, Petruk ini tiba-tiba dapat jimat Kalimosodo. Petruk yang tidak sengaja dapat jimat ini, dengan dahsyatnya jimat yang dia pegang, dia punya banyak kekuatan. Dia punya banyak kesaktian. Akhirnya dia bisa jadi raja. Di kerajaan Loji Tengoro, dia mengangkat dirinya jadi raja, gelarnya Prabu Welgeduelbeh. Ya, ini pokoknya wong ini buat cerita carangan kalau diwanya Prabu Welgeduelbeh atau Prabu Kantong Bolong. Nah, cuma ya karena semula rakyat kecil tiba-tiba jadi raja, ya dia sakti bisa menaklukkan mana-mana, kerajaan-kerajaan lain tidak bisa melawan dia. Dari rakyat kecil jadi raja, wataknya berubah. Kalau semula rendah hati, suka guyon, nyaman, asik dalam pergaulan, dia berubah jadi sombong, berubah jadi sewenang-wenang, jadi adigang, adigung, adiguno. Petruk yang
menggembirakan, menyenangkan, pada awalnya tiba-tiba berubah jadi memuakkan. Dia jadi rusak. Ya akhirnya karena perilakunya Petruk ini sudah menggelisahkan, terus turunlah menaklukkannya, karena satu-satunya yang bisa menaklukkan ayahnya, yaitu Semar. Jadi ya Semar itu kan dewa juga, Sang Hyang Manikmaya, Badranaya, ayahnya sendiri. Semar yang tahu kelemahannya Petruk dan bisa mengambil jimat Kalimasodra dari Petruk, terus menyadarkan Petruk, Petruk kamu itu hakikatnya Punakawan, bukan raja. Jadi lakukan saja sesuai peran. Ini ceritanya Petruk jadi ratu. Coba kita cek ya, narasinya kisah Petruk jadi ratu itu sehubungan dengan Janma dan Kena Kinira. Petruk ini rakyat jelata, tiba-tiba jadi ratu. Maka Janma dan Kena Kinira, manusia itu tidak bisa diprediksi. Jangan merendahkan orang loh. Orang yang kamu anggap rendah bisa saja tiba-tiba derajatnya naik tinggi. Yang kedua, sifatnya Petruk berubah drastis. Ini juga Janma dan Kena Kinira. Jangan dikira sifat watak itu menetap. Kemarin dia menyenangkan, besok bisa menyebalkan. Kemarin dia dipuji banyak orang, besok bisa saja dia dimaki banyak orang. Maka mengagumi orang atau membenci orang, jangan semutlak itu. Kemudian kelihatan kan sisi buruknya Petruk juga sisi baiknya Petruk sama-sama terlihat. Dan itulah manusia. Dalam dirinya tersimpan potensi kebaikan juga potensi keburukan. Kekuasaan pada akhirnya membuka misteri siapa Petruk yang sebenarnya. Oleh karena itu manusia jangan hanya dilihat luarnya. Siapa tahu ketika diberi peran berbeda, dia berubah. Yang selama ini positif jadi negatif atau sebaliknya. Dan terus dari rakyat biasa jadi raja, kembali lagi ke rakyat biasa. Itulah narasi hidupnya manusia. Naik dan turun. Itulah Janma tan Kena Kinira. Jadi ayo kita melihat siapapun jangan berlebihan. Saya kritik orang ini dalam kasus ini. Tapi kalau di kasus yang itu saya puji orang ini. Ini fair namanya. Kalau kita kan selalu terus diserang seutuhnya orangnya, padahal orang ini naik turun berubah dan tidak berubah. Jadi orang ini kalau bagian ini bagus, tapi ketika di bagian ini dia jelek. Nah itu bagi saya lebih menyenangkan kalau kita bisa menilai secara adil seperti itu. Tapi kita selalu mengeneralisir orang, dia orang jahat, dia orang baik, dia orang hitam, dia orang putih sepenuhnya. Ini yang justru kadang-kadang menyusahkan hidup kita sendiri. Kita cek lagi ada gambaran lain. Kalau di wayang terkenal sekali tokoh ini, Karna. Kalau di Jawa kadang disebut Adipati Karna. Di lakon Banjaran Karna. Banjaran itu kayak biografi, perjalanan hidup dari awal sampai akhir. Karna ini sosok manusia yang kompleks, paradok, misterius. Dia ini lahir tidak sengaja. Dari Dewi Kunti yang nyoba-nyoba mantra, dari Resi Durwasa yang karena dia nyoba mantra itu terpaksa nanti terus dia mendapatkan Karna sebagai anaknya. Terus Karna ini dibuang ke sungai karena khawatir jadi masalah. Terus dia dibesarkan oleh seorang kusir kereta. Terus dia belajar banyak ilmu sampai sakti, mengalahkan para kesatria. Terus dia bersahabat dengan Duryudana. Dia berperang melawan para Pandawa meskipun hakikatnya dia saudara tuanya.
Dia yang paling nomor satu. Pandawa kan putra-putranya Dewi Kunti, sementara dia anak pertama harusnya. Dan akhirnya dia tewas di tangan saudaranya sendiri. Dia tewas di tangan saudaranya, tapi banyak orang bersimpati pada Karna ini. Dia kalah, tapi rasanya kayak menang. Ini bolak-balik cerita narasinya, naik turun. Banjaran Karna. Dia lahir sebagai bangsawan, tapi hidup jadi orang rendah. Ayo kita mau muji kebangsawanannya atau melecehkan kerendahannya? Dia musuhnya Pandawa, tapi dia ini berhati mulia. Dia ini banyak dapat anugerah dewa. Dia punya prinsip, siapapun orang minta padaku tidak akan aku tolak. Sampai kemudian senjatanya yang paling ampuh waktu perang diminta dikasihkan. Perisainya diminta dikasihkan. Jadi kita ini nganggap dia jahat karena membela Kurawa, tapi kok mulia hatinya. Sulit kita memvonis dia jadi orang jahat. Dia dilecehkan banyak orang karena bukan kesatria, tapi sifat dan perilakunya lebih kesatria dari para kesatria. Wah, ini sulit kita menilainya. Mendukung Kurawa karena sudah terlanjur berjanji sumpah setia pada Duryodhana, meskipun dia tahu mereka salah dan dia tahu dia akan kalah. Oh, ini manusia itu sekompleks itu. Maka janmo tan keno kiniro, jangan gampang memvonis. Sekilas orang akan, dia kan Kurawa Pak, berarti jahat, berarti jelek. Tidak sesimpel itu. Bahkan tokoh-tokoh jahat kalau di wayang itu selalu ada Yudhistira yang tokoh Pandawa paling tua, itu kan hatinya paling lembut, paling tidak pernah salah. Tapi begitu main judi, dia akan lupa diri sampai istananya, saudara-saudaranya, istrinya dipertarungkan di medan judi. Arjuna kalau dalam wayang Jawa, Arjuna ini lembut, sakti, tapi suka perempuan kalau di wayang Jawa. Jadi masing-masing ada kelebihannya, ada cacatnya. Itulah manusia. Janmo tan keno kiniro. Ada lagi satu cerita yang kalau di wayang itu Rahwana. Rahwana ini juga sangat kompleks. Kita mungkin taunya Rahwana yang menculik Dewi Sinta gitu aja kan. Tidak sesimpel itu. Rahwana ini yang pertama, coba paradok pertama. Dia ini anaknya orang suci, cucunya resi besar, Resi Wisrawa, punya saudara-saudara utama Kumbakarna, Wibisana. Ternyata lahir di keluarga yang suci tidak selalu melahirkan orang-orang yang suci. Keturunan orang suci tidak jaminan selalu suci. Ini Rahwana. Jadi dia keturunan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Terus Rahwana ini pada waktu mudanya itu spiritual. Jadi dia ini pendeta, dia belajar topo, belajar laku spiritual, menguasai wedo, dihormati banyak resi. Kalau di Islam mungkin sudah wali makomnya Rahwana ini secara spiritual. Tapi begitu jadi raja, dia mulai bermasalah. Nah, ini paradoknya. Jadi pendeta ketika jadi penguasa terus jadi angkara murka. Jadi raja dia angkara murka, tapi di satu sisi hidupnya Rahwana ini sangat mencintai keluarganya, sangat menghormati ibunya, sangat mencintai adik-adiknya, sangat mencintai putra-putranya. Beliau ketika Kumbakarna gugur ya nangis, sangat setia dengan ibunya, tidak mau sedikit pun menyakiti hati ibunya. Ini satu sisi paradoknya seorang Rahwana. Paradok keempat, dia sangat mencintai Dewi Sinta, tapi cinta yang tidak sehat, cinta yang obsesif.
Dulu kita pernah menjelaskan di Erich Fromm. Jadi cinta yang ingin menguasai, cinta yang obsesif, cinta yang posesif, cinta yang egois. Jadi padahal harusnya cinta itu mengejar kebahagiaan yang dicintai, bukan kepuasan yang mencintai. Tapi di Rahwana, cintanya adalah cinta yang obsesif dan posesif, sehingga justru menyakiti dan menyakitkan yang dicintainya. Nah, itu paradoks keempat. Paradoks kelima, dia ini musuh publik, dibenci orang banyak, tapi sebagai raja, di luar tadi menculik Dewi Sinta, beliau tergolong raja yang dihormati karena keadilannya. Jadi penjahat yang kita anggap jahat itu bisa saja tidak sepenuhnya jahat. Manusia itu tidak hitam putih, tapi kalau mau digambarkan ya gradasi. Ya hitam, ya putih, ada abu-abunya, mungkin ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang, dan seterusnya. Itulah gambaran jiwa kita. Tidak bisa digeneralkan begitu saja sepenuhnya bahwa dia ini baik sepenuhnya atau jelek sepenuhnya. Tidak ada orang yang sempurna baik sepenuhnya atau sempurna jahat sepenuhnya. Manusia lebih kompleks. Bahkan orang yang egois mengikuti hawa nafsunya, di satu titik kecil sebenarnya dia positif karena peduli dengan dirinya, meskipun mungkin gradasi hitamnya besar. Baik ya, teman-teman, semoga bisa ditangkap tentang Janmo Tan Geno Kiniro ini. Jadi manusia itu jangan dikira hanya dari tampilannya saja. Oke, ini bonus. Tiba-tiba tadi saya mau ngaji, ketemu hadis ini. Tidak apa-apa ya, biar saya khawatirnya sejak tadi ada yang nunggu ini ngaji, tidak ono Quran, tidak ono hadis. Ini untuk menghalalkan ngajinya, ini ada hadis. Ini sahih ya, rawahu Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah satu ketika beliau bersabda, "Ruba as'asa madfu'in bil abwab lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Berapa banyak orang yang kasar. As-as itu rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan diusir dari pintu-pintu. Padahal seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan menepatinya. Maka jangan lihat manusia dari casingnya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Siapa tahu orang ini dicintai oleh Allah, dijamin oleh Allah, yang setiap kali dia bicara akan Allah kabulkan. Ini peringatannya Nabi ya, untuk kita agar tidak mentang-mentang menilai orang hanya dari tampilannya. Kita tidak tahu sedekat apa dia di hadapan Allah, bagaimana Allah melihat dia. Karena kalau Allah menganggap dia kekasihnya, meskipun kita menganggap dia, tidak mungkin orang begitu kekasihnya Allah, kita tidak tahu rahmatnya Allah jatuh pada siapa.